kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada temannya yang tidak hadir hari ini. Dan kenapa sih? Izin, sakit, atau bolos? Oh, izin. Oke. Ya semoga acaranya izin, kalau ada acara di rumah dilancarkan ya. Oke, kalau izin kita perlu izinnya pakai apa? Kalau biasanya kalau ke Bu Deni, kalau izin tidak berangkat pakainya WA atau pakainya surat? WA. Oke. Yang WA siapa? Orang tua. Orang tua. Oke. Gak boleh ya kalau kalian izin kecuali atas tidak ada izin dari orang tua. Seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Berkibarlah bendera. Masih ingat? Atau mau milih apa? Oke, kita jawab. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, tanda suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang surat resmi. Sudah kelihatan di sini? Kesepakatannya hari ini kalau ada yang izin keluar kelas maksimal 2 kali ya. Kemudian kalau berdiskusi nanti tidak ramai sendiri tapi ikut diskusi sama teman-temannya. Sepakat? Sepakat. Kemudian tadi Mazen izin. Mazen misalkan bilang orang tuanya hari ini tidak berangkat karena ada keperluan keluarga WA. Kalau WA termasuk surat tidak? Ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak. Yang termasuk angkat tangan. Yang tidak termasuk surat angkat tangan. Oke, turun. Jadi kalau WA, kalian WA sama temen-temennya ini enggak? Kalau WA itu masih termasuk surat, tapi dia bentuknya elektronik. Gitu. Nah dia tapi tidak formal atau tidak untuk kepentingan suatu acara seperti itu. Nah hari ini kita akan membahas tentang surat resmi terlebih dahulu. Di meja kalian masing-masing sudah ada surat resmi. Silakan diperhatikan dulu, diamati ada apanya, bahasanya seperti apa. Bahasanya seperti apa, terus ada gambarnya apa, itu di pojok atau di atas atau di bawah. Kemudian tentang apa, karena itu tentangnya berbeda-beda temanya di situ yang dituliskan. Silakan diamati dulu perbagiannya, strukturnya, bahasanya. Ada kata-kata yang nggak dipahami nggak kira-kira dari surat itu? Atau ada yang suratnya lebih dari satu, misalkan ada belakangnya ya lampirannya ada. Dia juga lampirannya itu tentang apa sampai belakang.
yang di depan yang sudah Bucin tuliskan di sini. Nah, ini ada beberapa bagian dari atas sampai di bawah sini. Ada yang kiranya berbeda dari yang kalian terima? Ada atasnya enggak? Ada nomor lampiran halaman enggak? Tujuhnya siapa? Kata-kata pembukanya ada enggak? Dari kemudian penutup sama ada tanda tangannya juga. Ada semuanya? Kalau begitu, Bucin tanya, surat itu apa? Ada yang tahu nggak surat itu apa? Surat itu adalah pesan yang disampaikan secara tertulis untuk siapa kira-kira? Untuk diri sendiri atau orang lain? Nah, untuk orang lain. Nah, jadi surat itu pastinya ditujukan ke orang lain. Makanya ini ada tujuannya di sini. Dan selanjutnya, karena kalian sudah paham itu surat, kita bedah satu persatu struktur dari suratnya. Yang pertama, yang paling atas, ada yang udah tahu namanya apa? Kepala surat. Oke, kepala surat. Kenapa kok kepala surat? Karena dia di atas ya. Kepala surat. Atau biasa yang disebut dengan pokok surat. Kelas 5 sudah pernah ya ini ya? Udah ya? Oke, kemudian lanjut, ini ada nomor surat. Penting nggak kira-kira? Penting, karena misalkan SD Gajah Mungkur 1 ini suratnya, ini tahun ajaran 2022 sampai 2027, 1 tahun itu suratnya yang dikeluarkan banyak. Misalkan 100 surat untuk undangan wali murid, kemudian acara perpisahan kelas 6, dan yang lain sebagainya. Caranya adalah menuliskan nomor suratnya. Misalkan dimulai dari nomor 1, kemudian garis miring, kemudian ada ini lembaga yang mengeluarkan, biasanya SDNG 01. Kira-kira apa ini? Dari apa? Nah, SDN Gajah Mungkur 01. Kemudian diberi garis miring lagi untuk dituliskan tahunnya, tahun dibuat suratnya. Seperti itu. Kemudian ada lampiran. Nah, kalau misalkan tadi contohnya ada yang di staples, biasanya ada beberapa lampirannya. Dan lampirannya dihitung tuh berapa. Misalkan kok lampirannya 5, ya berarti di sini tulisannya lampirannya 5. Tapi kalau hanya 1 toh, ada yang menuliskan 1 lampiran, ada yang tidak atau kosong seperti ini. Ini artinya kosong, tidak ada lampirannya. Seperti ini. Kemudian ada perihalnya. Ini tuh tentang apa suratnya? Ditujukan untuk apa? Dia adalah surat undangan. Ada juga surat puasa. Ada lagi surat apa ya? Misalkan acara 17 Agustus. Nah, itu misalkan surat pertemuan gitu. Jadi ini adalah jenis surat yang mau ditujukan ke orangnya. Kemudian ini ada tujuannya. Oke, ada tujuannya. Berarti buat siapa ini suratnya? Nah, wali muridnya siapa? Nah, SDN Gajah Mungkur 01. Nah, sampai sini sudah jelas bahwa surat undangan ini diperuntukkan untuk wali murid SD Gajah Mungkur 01. Ada yang belum tahu ini singkatan dari apa? Yang terhormat. Jadi untuk menghormati yang membaca, si pembaca, maka diberikan salam dulu yang terhormat, baru yang ditujukan. Jangan lupa juga tempatnya.
Misalkan tempatnya wali murid SDN Gejah Mumpung 01 ada yang di luar kota nggak kira-kira? Ada kalau kerja ya. Tapi kan rumahnya tetap di Semarang. Jadi ini tempatnya adalah di Semarang. Sampai sini ada yang masih bingung? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Kemudian ini dengan hormat. Dengan hormat, kami mengharap kehadiran Bapak atau Ibu wali murid pada hari, tanggal, pukul, tempat tertera semuanya. Kalau di sini ada titik duanya, berarti di sininya menggunakan huruf non kapital. Tahu ya bedanya ya? Bedanya kapital sama enggak? Kalau ini sama ini, yang kapital yang mana? Yang kanan ya. Bukan huruf besar. Kalau huruf besar mau hanya segini juga namanya huruf besar. Ini huruf kecil, ini huruf besar. Tapi maupun segini, kalau segini namanya huruf kapital. Harus paham kelas 6 ya kan? Kemudian lanjut dari tanggal pukul 4 juga. Pukulnya disesuaikan dengan tempat masing-masing karena Semarang berada di Jawa Tengah, maka dia pakainya WIB atau Waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Tempatnya jelas setelah Aula SD Negeri Gejah Mumpung 01. Kemudian yang terakhir ini ada penutup. Nah, demikian atas surat undangan yang kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa tanda bacanya harus sesuai juga. Kalau titik diberi titik, kalau titik dua juga diberi titik dua. Seperti kemudian ada tanggalnya. Tanggalnya bisa di sini di bawah atau ada yang tanggalnya di sebelah sini. Ada nggak? Ada ya. Jadi tanggalnya bisa di sebelah sini, di lurusnya nomor surat itu, atau tanggalnya ada yang di bawah di dekat tanda tangan. Biasanya tanda tangan yang mengeluarkan surat tersebut di bawah bisa. Dan nggak mungkin sama tanggalnya. Tanggal ini dengan tanggal ini nggak mungkin sama, karena ini tanggal acaranya pasti suratnya dibuatnya sebelumnya. Jadi ini selisihnya berapa hari kalau ini pelaksanaannya 31 Juli? 11 Juli. Kemudian ada yang mengeluarkan, yaitu misalkan ini contohnya kepala sekolah, yaitu Ibu Francis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang nggak bedanya sama ini yang kalian terima sama yang itu? Sama strukturnya? Oke. Kalau sama, kita mau mengajarkan LKB. Ini hanya ada 7. Siswanya berapa di sini? 28, tapi nggak masuk 1. Berarti 27. Tapi nggak apa-apa, berarti kayak gini ya. Oke, ini bucin bagian LKPD-nya. Nanti bisa dicermati dan dikerjakan bersama teman kelompok. Mau mengerjakan waktunya berapa menit? 10, 15, 20? 20 ya. Susah banget. Oke, 20 boleh. Silakan didiskusikan apa yang kalian terima tadi dari guru
Ada yang sudah selesai? Belum. Lembaga yang penting, kantor penting. Lembaga itu kayak itu, pemerintah Kota Semarang, dinas pendidikan. Jadi lembaganya pemerintah Kota Semarang, dari dinas pendidikannya itu yang instan. Sama-sama terus. Kamu mana sih? Nomor 3. Dinas.
Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung beri-beri. Mangga lepok, mangga lepok. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Mau kesurupan? Bahaya dong kalau kesurupan. Sekarang pakai gerakan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiji diulung beri-beri. Bisa? Ini dulu. Terus habis itu kedua kali. Terus boleh ke kiri dulu atau ke kanan dulu terserah. Senyamannya. Atau mau dibolak-balik kiri dulu, terus kanan dulu. Boleh. Oke? Oke. Nanti kita coba 3 kali. Yang pertama lambat, yang kedua sedang, yang ketiga cepat. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung beri-beri. Mangga lepok, mangga lepok. Kata kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Oke, sekarang yang sedang. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung beri-beri. Mangga lepok, mangga lepok. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Oke, sekarang yang terakhir. Yang semangat, yang cepat, yang konsentrasi. Oke? Sama nyanyinya yang lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, aku belum masak. Masak sebiji diulung beri-beri. Mangga lepok, mangga lepok. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Bengkok dimakan api. Apinya kesurupan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sudah siap untuk presentasi? Mau dimulai dari kiri atau kanan dulu atau kanan? Kalau tengah sini, kalau kiri sini, kalau kanan sini. Biasanya kita mulai dengar hal-hal yang baik berarti dari sebelah Kanan. Oke. Nomor 1. Nomor 1 yang menurun. Ya, silakan dibacakan Mbak. Pertanyaan dan jawabannya. Surat yang diedarkan ke banyak orang atau instansi edaran. Jawabannya adalah surat edaran. Ada jawaban lain? Sama semuanya? Sama. Oke, lanjut ke sebelahnya. Nomor 2, mau yang menurun atau yang mendatar dulu? Ini menurun pilihannya. Surat yang memanggil orang untuk hadir. Surat yang memanggil orang untuk hadir ke acara tersebut. Namanya surat undangan. Good. Lanjut lagi. Berarti nomor 2 yang tadi sudah menurun, sekarang yang mendatar. Surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu. Oke, lembaga atau instansi tertentu. Di sini ada biasanya tertera di bawah surat, yaitu lembaga, misalkan pemerintah Kota Semarang, ada instansinya yaitu Dinas Pendidikan. Maka suratnya namanya surat dinas. Good, lanjut. Nomor 3 berarti 3 menurun. Surat yang ditujukan untuk seseorang secara pribadi. Oke, surat yang ditunjukkan seseorang secara pribadi. Namanya surat apa, Mbak? Surat pribadi. Oke, benar. Lanjut lagi. Yang mana? Nah, ini sudah 3 menurun.
satu. Surat yang memberi wewenang Nah, surat yang memberikan wewenang kepada orang lain. Wewenang itu apa? Wewenang itu adalah hak. Jadi bukan haknya kita yang dipasrahkan, tapi memberikan kesempatan lain kepada orang lain. Biasanya itu orang yang dipasrahi, jawabannya kayak gitu ya. Yang dipasrahi itu namanya surat kuasa. Tadi sudah Bu Jin sebutkan di awal. Lanjut lagi. Nomor 3 sudah. Oke. Nomor 4. Surat. Ya. Ya, nomor 4. Nomor 4 kata untuk jenis surat yang bersifat formal. Formal itu yang acara seperti ini. Tatanan bahasanya menggunakan bahasa yang seperti apa? Bahasa baku. Oke, di situ pas baku? Pas nggak di situ? Ayo. Mau tanya ada 5 loh. Nah, bahasanya adalah bahasa resmi. Nah, jadi di sini karena surat resmi, jadinya menggunakan bahasa baku atau bisa disebut juga sebagai bahasa resmi. Kemudian lanjut. Surat yang dibuat saat melamar pekerjaan, lamaran. Oke, surat lamaran. Jadi kalau kalian mau melamar pekerjaan, tadi ada yang nanya, Bu, kalau saudara saya melamar pekerjaan pakainya CV. Tahu CV? Tahu. Ya, CV. CV itu ada yang dia adalah anak PT atau perseroan terbatas, atau ada yang namanya kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini adalah isinya tentang informasi pribadi, biasanya untuk pelamar pekerjaan. Nah, ini berarti namanya surat lamaran. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, sudah ditulis semua nama anggotanya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dulu bersama suratnya yang Bu Jin bagikan di awal juga. Oke, kumpulkan ke meja yang paling depan dulu, nanti Bu Jin yang ambil. Ada yang masih bingung tentang surat resmi? Jadi surat resmi itu dikeluarkan sebagai media pemberitahuan, sebagai bukti tertulis, kemudian juga sebagai sarana untuk dokumentasi. Dokumentasi itu menyimpan dan mendokumentasikan seperti itu. Dan di sini seperti biasa kita evaluasi mandiri, dikerjakan secara mandiri hanya 10 soal. Isi lembar puisi, silahkan dikerjakan 10 menit cukup. Ya, 15 ya, itu karena ada isiannya. Kalau yang ini berarti pakainya nama pribadi, nama sendiri-sendiri. Langsung bisa disilang ke jawaban yang tepat. Kemudian yang bawahnya isian, silakan dituliskan jawaban yang tepat. Ada yang masih kurang? Sudah semuanya? Oke, silakan 15 menit dikerjakan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan.
Jangan lupa nama, nomor absen, kelasnya. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan ke meja yang paling depan dulu, nanti diambil Bu Cynthia. Oke, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang surat resmi. Besok kita akan bahas surat pribadi di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Oke, kasih apresiasi buat kalian dulu, tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelum ditutup, kalian tadi hari ini belajar apa aja? Surat resmi. Tentang bahasanya pakai bahasa apa? Baku atau bahasa resmi. Kemudian yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan Bu Siska. Atau Bu Siska itu terdapat di lembaga apa? Di SD Negeri Gajah Mungkur 01. Ada yang masih bingung tentang surat resmi? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, tadi kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-Ampar Pisang dari mana lagunya? NTT. Minang. Dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan. Oke, kita nyanyikan sekali lagi buat penutupan. Tapi yang cepat. Oke? 1, 2, 3. Sama ya? Ini ya harusnya. Oke, konsentrasi dulu. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, campur belum masak, masak sedikit, bari-bari. Mangga lepok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Oke. Nah, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tadi kita belajar tentang surat resmi. Besok minggu depan kita belajar surat pribadi. Ucin ingin kalian besok bisa membuat surat, bisa membawa HVS boleh, atau buffalo boleh, tapi kalau buffalo boleh ya. HVS boleh yang berwarna, boleh yang polos warna putih. Kalau yang polos warna putih berarti bawa krayon atau bawa spidol, atau mau bawa kertas lipat. Kertas minyak boleh, warnanya kan coklat. Ya, jadi nanti kalian akan membuat surat. Jadi nanti kertasnya yang HVS aja yang gampang dicari, atau kertas lipat boleh, tapi nanti utamanya di sini. Jadi kertas lipatnya hanya untuk menghias, atau menghiasnya boleh pakai krayon, spidol, atau mungkin yang bisa melukis. Dan bisa tuh gitu, asalkan catnya nanti cepat kering ya. Catnya pakai cat air, cuman yang cepat kering seperti itu. Jadi berarti minggu depan bawa apa? HVS, yang utama HVS, yang pastinya nanti alat tulis. Nanti karena kita akan menulis surat pribadi, nanti surat pribadinya ditujukan ke siapa? Kalian searching dulu di Google. Oh, kiranya kalau buat ibu kayak gini, buat ayah kayak gini, buat teman kayak gini. Nanti dilihat dulu, karena nanti Bucin akan acak random, nanti kalian dapatnya apa, kayak gitu ya. Oke, diingatkan temennya, Mas Den juga diberitahukan bahwa besok minggu depan harus membawa HVS, alat tulis, dan peralatan lainnya yang bisa digunakan untuk menghias. Pensil warna boleh, krayon boleh, spidol boleh, apalagi sih jenisnya. Ya pokoknya boleh. Kalau mau pakai kertas lipat, biasanya harus menggunakan gunting dan lem seperti itu.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Perihal tugasnya? Oke, jangan sampai ada yang lupa membawa ya, karena nanti akan menyulitkan teman-teman yang lainnya atau menghambat pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Cynthia ucapkan hari ini atas semangatnya untuk belajar. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah jam 9 waktunya MBG. Oke. Terima kasih.